Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya ingin membahas suatu hal ya yang banyak ditanyakan sama netizen, pada nge-DM saya juga gitu. Cuma saya memang agak bingung jawabnya seperti apa karena kan nggak ada bukti ya, nggak ada bukti nyata. Juga takutnya simpang siur dan memang bukan kewenangan saya buat jawab. Makanya yang akan kita omongin sekarang adalah asumsi ya, asumsi, perspektif, persepsi nggak apa-apa dong ya. Tiap individu bisa punya itu. Cuma persepsi kali ini akan sangat rasional dan mudah dipahami. Seperti biasa, ngomongnya di dalam mobil nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi membahas tentang apa sih ini, Kang Eko? Ini tentang alasan ya, alasan mengapa para pemain kecintaan kalian semua itu pada pergi gitu, pada pergi. Saya nggak akan membahas alasan satu persatu ya. Cuma saya ingin bicara secara umum dan logis gitu. Alasan kenapa seseorang itu pergi dari klub sebesar Persib nih, yang dari uang jelas lancar ya. Uang lancar bukan berarti atau belum tentu gede ya. Uang lancar belum tentu gede. Tapi uang lancar ini ibaratnya yang dijanjikan sesuai dengan perjanjian kontrak gitu ya. Itu pasti rutin, nggak akan kehambat, nggak akan terlambat ya. Tiap bulan pasti masuk rekening seperti itu. Tapi kalau besarannya, nah itu hal yang berbeda gitu. Karena apa? Karena tiap musim ini kan ada nego ya, ada nego apakah gajinya naik, apakah tetap, apakah berkurang. Itu dilihat dari kontribusi dia ya di musim ini. Nah, adalah pemain ya yang alasan perginya itu karena memang gajinya dipotong gede gitu ya. Bahkan saya dengar sampai 50% dengan alasan dia tidak main gitu. Nah, ini kan sepak bola ya, ini olahraga. Jadi alasan-alasan tentang uang itu sangat masuk akal dan nggak ada yang salah ya. Misalkan nih, pemain ini nyari duit dong ya. Karena apa? Karena pemain sepak bola ini kan usianya ini sangat singkat ya. Usia kerja mereka singkat loh. Umur 30 udah susah nyari klub gitu ya. Makanya wajar kalau seseorang memilih yang penting uangnya lebih gitu ya. Dia nggak peduli lah di klub manapun lah. Mau dia dari kecil cinta Persib dia dari kecil cinta Persebaya, dia dari kecil cinta PSIS apa. Yang penting kan kalau ada klub nawarin lebih untuk jasa dia mau bermain untuk klub itu. Nah, itu sangat rasional ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang naon atunya. Saya sih nggak menemukan hal lain ya. Oh, mungkin jam terbang ya, jam terbang. Karena kan seorang pemain juga tapi tetap ya alasan paling logis itu tentang uang. Nah tapi jangan, nah ini kebiasaan supporter nih. Kadang-kadang kalau ngomongin masalah duit, tiba-tiba yang disalahin klubnya. Wah, ada klubnya tuh nggak mau ngasih, nggak mau naikin, nggak mau apresiasi. Nggak gitu ya. Klub ini apa sih? Klub ini kan sebetulnya perusahaan ya, berbadan hukum perseroan terbatas. Jadi di corporate nih. Corporate ini kan apa sih tujuan dari corporate? Apa sih tujuan dari perseroan terbatas? Itu adalah membukukan laba sebetulnya ya. Laba itu apa? Itu adalah jumlah pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Tapi untuk klub sepak bola memang agak unik ya. Agak unik karena kan sebagian itu mengejar IPO, baru dapat duit banyak gitu ya. Terus sebagian besar lagi tuh justru jadi gini, kalau orang punya klub sepak bola itu dia pasti punya usaha-usaha lain ya. Kayak broadcast, perusahaan mungkin otomotif, perusahaan makanan gitu ya, satu orang itu atau segelintir orang atau perorangan yang punya klub sepak bola, dia pasti punya usaha lain. Mungkin klub sepak bolanya mah merugi, apalagi zaman Covid ya, pasti minus gitu. Di luar negeri juga minus ya, gimana ya pendapatan dari penonton nggak dapet kayak gitu-gitu kan ya, itu ngaruh ya. Tapi di sisi lain untuk promosi nih, promosi, branding itu masih menguntungkan anak perusahaan dia yang lain. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya walaupun di klub sepak bolanya minus, pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatan, tapi intinya ada keuntungan yang ingin dicapai ya. Bisa jadi dari anak perusahaan lain. Nah, tentu saja hal seperti ini kan ntar dipengaruhi dari hitung-hitungan nih, biar nggak makin rugi. Berarti kan ada yang namanya ya negosiasi lagi, gaji segala macem gitu ya. Jadi klub sepak bola juga sebetulnya nggak salah dong gitu ya kan. Dia tuh bayar berdasarkan kontribusi. Kalau ada pemain
satu musim jarang main, nggak pernah main, bahkan pelatih juga malah mendatangkan posisi yang sama dengan dia, berarti kan musim depan makin nggak main dia gitu ya. Jadi wajar lah gitu. Tapi nggak apa-apa tuh kalau misalkan ini kan, jadi yang namanya kontrak ini kan perjanjian tertulis ya, negosiasi kayak gitu kan wajar gitu. Jadi kalau misalkan mau dikurangin, oke, kamu stay, kalau enggak ya pergi gitu ya, nggak apa-apa, itu hal yang wajar ya. Jadi sebetulnya supporter atau bobotoh nggak perlu mempertanyakan juga, nggak perlu bertanya-tanya, khawatir segala macem. Jadi pihak klub tentu punya antisipasi, punya hitung-hitungan lagi gitu ya. Saya bingung mau ngomong orang enggak, karena tadi siang ini sumpah ya, tadi siang saya di DM sama akun centang biru nih, masuk spam ya. Saya lihat, loh ini pemain sepak bola, oh si ini gitu ya. Ya dia mengapresiasi salah satu konten di channel akun ini. Di channel ini dia mengapresiasi, Kang itu benar sekali gitu yang Akang omongin katanya. Beberapa waktu lalu saya bikin video, dia screenshot tuh, jadi asa kawakilan gitu ya. Sebetulnya saya sama pemain ini nggak kenal gitu, tapi tanpa tidak perlu kenal dengan dia, saya udah tahu alasan dia pergi gitu loh ya. Nah satu lagi nih yang terakhir nih ya, banyak pemain-pemain muda ya, kenapa sampai bertahan lama sekali di Persib ya, itu mereka itu sebetulnya kemakan retorika nih, retorika. Saya nggak perlu buat jelas ya, tapi wajar kan kalau misalkan ada orang ngomong gini, geus maneh di dia, maneh teh kudu di Persib terus karena maneh teh aset Jawa Barat. Kalau mi pareum lampuna aset Jawa Barat maneh teh, karena maneh teh aset Bandung, maneh teh pemain binaan Persib, pemain asli dia ya. Diomongin kayak gitu, awalnya mungkin senang ya, senang bertahan, ada tawaran dari klub lain nggak dia terima gitu ya, tapi lama kelamaan kok nggak dimainin gitu, lama kelamaan nggak main gitu ya. Ya terus gajinya tiap musim dinego lagi, dikurangi lagi, ya gimana gitu ya. Mendingan berangkat, mendingan pergi nyari jam terbang. Kan pemain itu kan harus disorot juga dong. Jadi seorang pemain sepak bola itu harus juga menunjukkan kontribusi dia itu bisa ngapain, promosi gitu ya, syukur-syukur dilirik timnas. Nah untuk mempromosikan dirinya dia, etalasenya itu kan kompetisi, siaran langsung ya. Nah gimana dia mau dilihat orang kalau dia nggak pernah main dan nggak pernah muncul di siaran langsung itu. Makanya lebih baik nyari klub-klub yang akan memberi jam terbang ya lebih ke dia gitu. Makanya saya ambil contoh nih yang paling saya suka ya, kayak Ferdinand Sinaga, ini bagus banget, ini betul gitu ya. Ferdinand Sinaga waktu itu seangkatannya dia itu banyak yang milih tetap stay di Persib walaupun jadi cadangan ya. Padahal waktu itu kan main di Persib itu dulu susah untuk mendapatkan tim inti gitu ya. Starter itu susah, tapi kebanyakan teman-teman angkatan Ferdinand Sinaga saat itu memilih di Persib gitu. Ya karena zona aman, zona nikmat gitu ya. Untuk anak-anak seusia mereka saat itu, ya duit kontrak itu kan bisa dapat mobil, ya bisa lah gaya gitu ya, dapat mobil, ngasih orang tua beli ini itu gitu ya. Tapi sebatas itu gitu. Sedangkan Ferdinand dulu tuh malah milih merantau ya. Ada beberapa klub ya, sampai klub-klub kecil tuh kayak Batang gitu, Persibat Batang gitu ya. Tapi yang paling fenomenal ketika dia mau merantau ke Wamena. Anda bayangkan, ini bukan Persipura loh ya, ini Persiwa Wamena. Kalau Persipura mah masih mending di ibu kotanya, di Jayapura. Ini enggak, di Wamena, di pegunungan. Ferdinand mau gitu ya. Tapi dia mendapatkan jam terbang gitu ya. Akhirnya dia bisa mencuri perhatian publik nasional sampai pelatih timnas. Dan dia makin lama makin bersinar di klub-klub yang punya nama besar ya. Selain tentunya Persib bawa juara, dia juga main di mana? Di PSM gitu ya. Di mana? Semen Padang apa ya? Saya lupa lagi lah. Pokoknya klub-klub yang punya nama gitu loh. Jadi gitu teman-teman, kalau ada yang bertanya, wah Kang, si ini kenapa? Saya nggak bisa menjawab satu persatu. Karena apa? Karena pemain ini kan biasanya nggak belak-belakan ya. Mungkin dia juga khawatir ntar disalahin klubnya lah, apalah. Atau ada klausul nggak boleh bicara ke pers, nggak boleh bicara terbuka gitu. Ada klausul itu mungkin entah gitu ya. Tapi memang versinya beda-beda. Nah di video ini saya coba rasionalisasi. Jadi cara berpikirnya logis gitu. Oh ternyata pemain itu bicara tentang penghasilan, tentang uang. Dan itu jangan kita salahkan ya. Ini sepak bola profesional. Usianya pendek dan memang mereka itu harus dibayar ya. Salah satu pengertian
atau definisi tentang profesional adalah bekerja dibayar sesuai dengan keahlian gitu loh. Oke, jadi klub nggak salah, pemain nggak salah juga, ini dinamika saja ya. Oke gitu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.